Hey yo brother and sister, kembali lagi di channelnya Jadul. Oke, kali ini Jadul akan menceritakan film yang berjudul Yamada and the Seven Wages yang dirilis pada tahun 2013. Oke lah, tanpa banyak bacot, kita langsung saja menuju ke videonya. Yamada! Omae ga hajimete da zo! Di menit awal kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang bernama Yamada. Dia merupakan siswa yang sangat bodoh. Dan saat berada di dalam kelas, Yamada disuruh untuk membaca tulisan Inggris. Namun dia tak dapat membacanya dengan benar. Lalu sang guru menyuruh Shiraishi untuk menggantikan Yamada membaca. Shiraishi adalah murid cewek yang sangat pintar, berbeda dengan Yamada. In 30 minutes, brother went to Brazil. Setelah kelas berakhir, Yamada berjalan dengan santai. Namun semua murid malah menjauhi Yamada karena takut tertular akan kebodohannya. Yamada juga masih bingung karena dirinya tak menyangka bisa masuk di sekolah mewah ini. Dan dia juga sering menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Saat kelas akan masuk, Yamada melihat Shiraishi, dia pun langsung menyusul. Namun mereka tak berkata apapun. Di saat Yamada akan pergi, dia malah terpeleset dan jatuh bersamaan dengan Shiraishi yang membuatnya pingsan. Di ruangan UKS terlihat Shiraishi yang sudah terbangun dari pingsannya. Namun ternyata yang ada di dalam tubuh Shiraishi adalah Yamada. Yamada segera pergi dari sana dan berpamitan untuk ke toilet. Namun Yamada masih belum sadar jika dirinya telah bertukar tubuh dengan Shiraishi. Di saat dirinya akan kencing, dia juga sempat kaget karena translatingnya tidak ada. Setelah mengetahui kebenarannya, dia sempat kaget karena telah bertukar tubuh dengan Shiraishi. Yamada pun bergegas kembali ke dalam kelas. Dia melihat Shiraishi yang berada di dalam tubuh Yamada sedang menjawab soal. Guru beserta teman sekelas kaget karena Yamada yang terkenal bodoh bisa menjawab soal dengan benar. Setelah itu Yamada menarik Shiraishi untuk menuju ke atap sekolah. Di atap sekolah Yamada bingung untuk mengembalikan tubuhnya kembali. Namun Shiraishi yang begitu tenang, dia memiliki jawaban. Jika untuk kembali normal mereka harus mengulangi jatuh bersama lagi. Yamada yang mendapat jawaban langsung mengajak Shiraishi untuk jatuh bersama. Namun Shiraishi menolak karena dirinya tak ingin pingsan dan ketinggalan pelajaran. Shiraishi menyuruh Yamada untuk menunggu sampai pulang sekolah. Setelah itu Yamada diajak makan bersama oleh teman-teman Shiraishi. Di saat membuka bekal makanan, ternyata makanan tersebut sudah dibuat berantakan oleh ketiga cewek itu. Tak hanya itu, di dalam loker Shiraishi juga terdapat banyak coret-coretan dan juga sampah. Yang ternyata selama ini Shiraishi adalah korban bully di sekolah tersebut. Di saat Yamada menemui Shiraishi, dia mengatakan jika dirinya bisa membereskan mereka semua dengan mudah jika telah dibully. Shiraishi yang mendengar hal itu, dia pun langsung meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah bagi Yamada di saat berada di tubuh Shiraishi. Namun Yamada tetap kekeh untuk bisa membereskan anak-anak yang membuli dirinya. Dia juga meminta untuk bertukar tubuh di saat pulang sekolah. Di sisi lain, mereka berdua telah diawasi oleh salah satu dari ketiga cewek tersebut. Scene berpindah di lapangan. Di sini Yamada didorong sampai terjatuh oleh mereka bertiga. Di sini mereka mengira jika Shiraishi mengadu kepada Yamada. Namun mereka bertiga malah menjelek-jelekan Yamada. Jika Yamada adalah murid yang paling bodoh dan tak bisa berbuat apapun. Mendengar hal itu, Yamada langsung berdiri dan akan membalas perbuatan mereka bertiga. Di saat Yamada akan memukul, tiba-tiba Shiraishi datang untuk menghentikan Yamada.
Setelah itu Yamada memarahi Shiraishi karena sudah menghalanginya. Mereka bertiga yang melihat Shiraishi marah langsung takut dan kabur karena mereka tak tahu jika yang ada di dalam tubuh Shiraishi adalah Yamada. Akhirnya tiba di jam pulang sekolah. Mereka berdua sudah bersiap untuk memulainya. Di sini Shiraishi sempat berterima kasih kepada Yamada. Dirinya merasa lega karena bisa melihat ketiga cewek itu lari ketakutan. Mereka berdua pun akhirnya bersiap untuk jatuh bersama. Setelah mereka terjun bebas, ternyata tubuh mereka masih belum kembali. Kemudian mereka mencoba lagi dan gagal lagi. Setelah percobaan ketiga, mereka masih belum bisa kembali normal. Di sini Shiraishi ingin mencoba hal lain, yaitu dengan cara berciuman. Karena Shiraishi mengingat jika saat terjatuh Yamada sempat mencium Shiraishi. Setelah itu Shiraishi yang berada di tubuh Yamada dengan agresif langsung mencium Yamada. Dan akhirnya mereka berdua pun kembali seperti semula. Namun Shiraishi dia bersikap cukup tenang. Yamada yang masih terbayang-bayang oleh ciuman Shiraishi dia begitu riang di luar kelas. Namun dia sempat diawasi oleh anggota OSIS. Dia adalah Miyamura. Di sini Miyamura diberi tugas oleh ketua OSIS segera menangani masalah Shiraishi. Karena masa jabatan ketua OSIS tinggal 3 bulan lagi. Maka dari itu Miyamura harus segera membereskan masalahnya agar bisa menggantikan posisi ketua OSIS. Namun Miyamura memiliki saingan. Dia adalah Oda Girinene. Kaichou. 小田切君が言ってるけどどうする宮村君。そうやるやらない早急に動きます。やります。頼んだよ。 Di saat Yamada berjalan di lorong, dia melihat papan informasi. Di situ tertera jika Yamada harus mengikuti remedi tengah semester. Jika nilai remedi di bawah 80, maka Yamada akan dikeluarkan. Melihat hal itu, Yamada menjadi panik dan langsung meminta bantuan terhadap Shiraishi. Di sini Yamada memohon untuk bertukar tubuh agar Shiraishi bisa menggantikannya mengikuti remedi. Shiraishi pun mengiyakannya karena dia merasa berutang budi kepada Yamada. Namun sebagai gantinya Yamada harus mengikuti kelas Shiraishi, yang ternyata itu adalah kelas olahraga, di mana para siswi akan berganti pakaian di dalam kelas. Akan tetapi Yamada melihat ada kejanggalan. Para siswi-siswi ini berganti pakaian tanpa membuka baju mereka. Di saat Yamada akan berganti pakaian, layaknya cowok, teman-teman Shiraishi menegur jika jangan ganti pakaian di depan jendela karena ada penguntit yang sudah berkeliaran. Setelah mendapat peringatan, Yamada melihat sesuatu di luar kelas. Ternyata ada penguntit yang berhasil mengambil gambar tubuh Shiraishi. Mengetahui hal itu, Yamada langsung mengejarnya. Di saat ditegur oleh Yamada, kelompok penguntit berkata jika yang mengambil gambar adalah Yamada. Namun Yamada yang berada di tubuh Shiraishi menyangkalnya karena saat ini Yamada sedang mengikuti ujian. Mengetahui hal itu, para penguntit malah mempermainkan Yamada. Dan hal itu membuat Yamada marah. Dengan cepat Yamada pun menghajar mereka bertiga. Akan tetapi diam-diam perbuatan Yamada sudah diawasi oleh Miyamura. Saat berada di kelas, Shiraishi yang sudah bertukar tubuh mendapat pujian dari teman-temannya karena berhasil menangkap para penguntit. Di satu sisi, Yamada juga mendapat pujian dari gurunya karena mendapatkan nilai yang sempurna. Scene berpindah di taman sekolah. Di sini Shiraishi berkata, jika dengan bertukar tubuh, kehidupan kita telah berubah. Yamada tak jadi dikeluarkan dan Shiraishi tak lagi dibully. Mendengar hal itu, Yamada ingin mencoba sekali lagi. Di saat akan mencium, Shiraishi menolak karena bisa terlihat oleh orang lain. Kemudian Shiraishi mengajak Yamada untuk pergi ke belakang agar tak ada yang melihat. Di saat menuju belakang sekolah, lagi-lagi Miyamura mengawasi mereka berdua.
Setelah mereka berdua saling bertukar tubuh, Miyamura memanggil nama Yamada. Dengan spontan, Yamada yang berada di tubuh Shiraishi menjawab panggilan Miyamura. Disinilah Miyamura sudah mulai curiga. Namun Yamada masih berusaha untuk menutupinya dengan gaya sok feminim. Miyamura yang tak kehilangan akal, dia pun memberi pertanyaan kepada Yamada untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Shiraishi. Akan tetapi, Yamada yang bodoh tak bisa menjawab pertanyaan Miyamura. Hingga akhirnya, Yamada memberitahu yang sebenarnya, jika dirinya bisa bertukar tubuh dengan Shiraishi dengan cara berciuman. Setelah memberitahu kebenarannya, Yamada memohon agar Miyamura tak membongkar rahasianya dan juga tak memberitahu Shiraishi. Miyamura pun mensetujuinya. Namun sebagai gantinya, Yamada harus membantu Miyamura untuk mencari jawaban Shiraishi. Karena Shiraishi tidak mau melanjutkan kuliah. Hal itu sangat disayangkan oleh anggota OSIS karena Shiraishi termasuk anak paling pintar di sekolah. Setelah itu Yamada bertanya apa yang bisa dilakukan olehnya agar bisa membantu Miyamura. Lalu Miyamura berkata jika dia ingin memeriksa tubuh Shiraishi. Miyamura beranggapan mungkin di tubuh Shiraishi terdapat penyakit yang mematikan. Mereka berdua yang sudah mulai aktif, tiba-tiba Shiraishi datang yang membuat mereka berdua terkejut. Setelah itu mereka berdua meminta maaf kepada Shiraishi. Di sini Shiraishi sudah memiliki firasat jika kejadian ini pasti akan terjadi karena Yamada terlalu bodoh. Mendengar hal itu Yamada berkata jika Shiraishi terlalu pintar, kenapa tak melanjutkan kuliah? Shiraishi pun memberitahu alasannya. Dia tak ingin kuliah karena takut akan dibully. Namun itu hanyalah masa lalu karena sekarang Shiraishi ingin melanjutkan kuliah setelah lulus nanti. Mendengar hal itu, Miyamura merasa lega. Dirinya juga melihat mereka berdua saling bertukar tubuh di depan matanya. Gakkou ga kirai ja naku natta kara. Datte. どうして入れ替わるのかその理由知りたくないのか。白石も山田も Di saat Shiraishi dan Yamada akan pamit, Miyamura mengajak mereka untuk menyelidiki kemampuan bertukar tubuhnya. Mereka berdua pun diajak menuju ruangan yang tak terpakai. Yang ternyata itu adalah ruangan klub belajar ilmu gaib. Di sini Miyamura sudah mendapat izin dari ketua OSIS agar bisa menjalankan klub gaib tersebut. Saat di dalam ruangan, Miyamura menjelaskan jika klub belajar ilmu gaib adalah klub yang akan mempelajari ilmu yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Setelah melihat keadaan di dalamnya, Miyamura mencoba untuk mengetes ilmu bertukar tubuh dengan cara mencium Shiraishi. Akan tetapi Shiraishi menolaknya. Tak berhenti di situ, Miyamura yang mendapat penolakan dari Shiraishi, dia ingin mencobanya dengan Yamada. Yamada yang merasa jijik, dia juga berusaha untuk menolaknya. Namun dia tak bisa berkutik di saat Shiraishi membantu Miyamura. Setelah mereka berciuman, ternyata mereka berhasil bertukar tubuh. Lalu Miyamura berciuman kembali dengan Yamada untuk bisa kembali seperti semula. Dan ternyata mereka berhasil kembali di tubuhnya masing-masing. Melihat hal itu, Miyamura ingin mencobanya lagi. Namun Yamada tak mau karena dia merasa jijik. Mereka berdua pun saling kejar-kejaran hingga akhirnya mereka menjatuhkan lemari yang membuat barang-barang jadi berantakan. 俺のお宝の山知らねえお前追っかけてくっからだろ。お前がビビんなかったらよかったんだよ。早く起きて。 Di saat Shiraishi membantu, dia tak sengaja menemukan buku yang berjudul Sejarah Penyihir Sekolah Suzaku atau sekolah mereka. Shiraishi yang membuka buku tersebut, dia menemukan jika ada halaman buku yang tersobek. Di situ tertulis jika di sekolah Suzaku berisikan 7 penyihir dan masing-masing dari 7 penyihir tersebut memiliki keunikan sendiri. Namun dari halaman yang tersobek itu hanya menyisakan 2 keunikan dari penyihir, yaitu bertukar tubuh dan pemikat hati. Miyamura beranggapan jika Yamada adalah salah satu dari penyihir tersebut. Akan tetapi Yamada menyangkalnya karena sebutan penyihir ditujukan kepada perempuan bukan laki-laki. Setelah itu mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke ruangan klub mereka.
Yang ternyata dia adalah Odagiri Nene yang terlihat memasuki ruangan tersebut. Tujuan Odagiri adalah untuk memanggil Yamada. Di sini Odagiri mengajak Yamada untuk berbicara empat mata. Namun tanpa diduga Odagiri mengungkapkan perasaannya kepada Yamada. Setelah itu Odagiri langsung mencium Yamada dengan agresif. あれとキスするのまずいって。 Di sisi lain, tindakan mereka berdua telah diawasi oleh wanita misterius. Wanita tersebut juga melukis perbuatan mereka berdua. Setelah Yamada mendapat ciuman, Yamada terkejut karena dirinya tak bertukar tubuh dengan Odagiri setelah mereka berciuman. Di keesokan hari saat di sekolah, Yamada ditemui oleh Miyamura. Di sini Miyamura bertanya tentang apa yang dilakukan Odagiri kepada Yamada. Di sini Yamada menjawab jika Odagiri telah mengungkapkan perasaannya lalu menciumnya. Akan tetapi yang membuat Yamada bingung adalah mereka tak saling bertukar tubuh. Miyamura yang mendengar hal itu, dia mengajak Yamada ke ruangan klub untuk mencoba apakah masih tak bisa bertukar tubuh jika mereka berciuman. Dengan penuh rasa jijik, Yamada terpaksa meladeni nafsu Miyamura. Namun tanpa diduga aksi mereka dilihat oleh wanita pembuat masalah. Dia adalah Miyabi Ito. Setelah mereka ketahuan oleh Miyabi, Miyamura mencoba beralasan jika ciuman tersebut adalah sebuah ritual sakral yang disebut pertukaran ektoplasma. Dan semua orang harus menjalankan ritual ini dengan sang ketua, yaitu Yamada, sebelum masuk ke dalam klub goib tersebut. Jika kedatangan Miyabi di klub ini hanya untuk tertawa, silakan pergi. Miyabi yang terkenal membuat masalah, tanpa ragu dia langsung mencium Yamada. Akan tetapi mereka juga tak bertukar tubuh. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Miyamura mengatakan jika dirinya mencintai Yamada. Begitu juga dengan Miyabi. Hingga akhirnya Yamada menjadi bahan rebutan oleh kedua orang tersebut. Shiraishi yang datang ke ruangan itu merasa aneh melihat tingkah mereka. Di saat berada di dalam kelas, Yamada dihampiri oleh Miyabi. Di sini Miyabi sudah mengetahui tentang buku sejarah penyihir bagian 1 dan ingin mengajak Yamada untuk mencari buku sejarah penyihir bagian 2. Yang ternyata Miyabi mengajak Yamada untuk pergi ke ruangan terlarang. Yamada yang terlihat ketakutan, dia dipaksa oleh Miyabi untuk memasuki ruangan itu. Di saat Miyabi membuka pintunya, ternyata ruangan tersebut tak terkunci. Lalu mereka berdua masuk ke dalam. Di saat di dalam ruangan, mereka segera mencari buku tersebut. Namun mereka tak menemukan apapun. Hingga akhirnya mereka melihat berangkas. Setelah membuka berangkas, mereka juga tak menemukan sesuatu di dalamnya. Setelah itu, Miyabi melihat makanan sisa di atas meja yang membuat mereka berpikir jika ada seseorang yang juga memasuki ruangan ini. Tiba-tiba terdengar orang yang akan memasuki ruangan tersebut. Mereka pun segera bersembunyi. Dan yang memasuki ruangan itu ternyata Odagiri dan Ushio. Di dalam ruangan, Ushio merasa cemburu karena Odagiri mencium Yamada untuk mempengaruhinya. Odagiri juga mengatakan alasannya. Dia memikat hati Yamada agar bisa memata-matai Miyamura. Karena Miyamura adalah saingan Odagiri untuk menjadi ketua OSIS. Di sini Odagiri masih bingung karena seharusnya Yamada sudah tergila-gila dengan Odagiri. Namun Yamada tak kunjung mendatangi Odagiri. Di satu sisi, Ushio menganggap Yamada orang yang bodoh akan cinta. Lalu mereka pun pergi. Scene berpindah. Yamada yang berjalan di lorong sekolah, dia terlihat oleh Miyamura. Hingga akhirnya Yamada berlari ke ruangan klub. Di sini sudah ada Shiraishi yang lagi membaca. Namun Shiraishi hanya bisa terdiam melihat keganasan mereka berdua. Sampai akhirnya Miyamura dan Miyabi meminta Yamada untuk menciumnya sebagai kenang-kenangan mereka berdua.
Setelah mereka berciuman, mereka berdua merasa aneh karena sudah mencintai Yamada dan juga merasa jijik karena sudah menyimpan foto Yamada di handphone mereka. Di sini Shiraishi beranggapan jika Yamada memberikan sihir pemikat hati kepada mereka berdua karena Yamada telah mencium mereka. Miyamura menarik kesimpulan jika Yamada tak kehilangan sihir bertukar tubuh, melainkan berganti menjadi pemikat hati karena sudah mencium Odagiri. Disinilah mereka menyadari jika Odagiri memiliki sihir pemikat hati dan Shiraishi pemilik sihir bertukar tubuh. Lalu Miyamura menyarankan agar Yamada berciuman dengan Shiraishi untuk melihat apa yang terjadi. Namun Yamada menolak dan pergi meninggalkan ruangan klub. 俺はそんなこと絶対にできねえよ。何怒ってんの？怒ってねえよ。バカじゃ。 Di sisi lain, pasukan Odagiri tak berhasil menemukan keberadaan Yamada. Hal itu membuat Odagiri marah. Shiraishi yang menemukan Yamada, dia ingin mencium Yamada untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun Yamada menolaknya karena Yamada khawatir jika dia mencium Shiraishi, Shiraishi mungkin akan jatuh cinta kepada Yamada karena saat ini dia memiliki sihir pemikat hati. Namun Shiraishi malah ingin melakukannya. Yamada akhirnya tak bisa menolak dan mereka pun berciuman. Di saat mereka berciuman, Odagiri sempat melihat aksi mereka berdua dan hal itu membuat Odagiri kecewa. Di satu sisi terlihat wanita yang melukis aksi mereka berdua. Setelah mereka berciuman, ternyata Yamada berhasil bertukar tubuh dengan Shiraishi. Setelah mereka kembali ke tubuhnya, Shiraishi menjelaskan jika Yamada bukanlah penyihir. Dirinya cuma bisa menyalin sihir dengan cara berciuman. Yamada yang bodoh, dia masih bingung dengan penjelasan Shiraishi. Di saat Yamada berciuman dengan Shiraishi, Yamada akan memiliki sihir bertukar tubuh. Dan di saat Yamada berciuman dengan Odagiri, dirinya akan memiliki sihir pemikat hati. Yang intinya Yamada bisa menyalin sihir mereka dengan cara berciuman. Setelah Shiraishi menjelaskan panjang lebar, tiba-tiba Ushio datang. Di sini dia memarahi Yamada karena setelah mencium Yamada, Odagiri berubah drastis, di mana Odagiri akan keluar dari OSIS dan akan menjadi gadis normal. Dan yang lebih parah, Odagiri malah mencintai Yamada yang terkenal bodoh. Di sini Shiraishi sedikit mengerti. Dia berkata ketika Odagiri mencium Yamada, Yamada tak hanya menyalin sihirnya, melainkan Yamada juga menyihir Odagiri. Hal itu yang membuat Odagiri mencintai Yamada. Setelah mendengar pendapat dari Shiraishi, Ushio memohon kepada Yamada agar membuat Odagiri menjadi normal kembali. Namun Yamada menolak karena Yamada masih mempunyai dendam terhadap Ushio sewaktu SMP. Ushio mencoba meminta maaf tentang apa yang terjadi dulu dan mencoba meyakinkan Yamada agar mau membuat Odagiri kembali normal. Namun Shiraishi mencoba meyakinkan Yamada untuk menuruti permintaan Ushio, karena itu juga demi kebaikan Odagiri. Hingga akhirnya Yamada pun menuruti perkataan Shiraishi. Saat di ruangan terlarang, terlihat pasukan Odagiri yang tidak terima karena Yamada akan mencium Odagiri kesayangan mereka. Di dalam ruangan terlihat Yamada yang akan mencium Odagiri. Namun Odagiri menghentikan Yamada. Dirinya menyuruh Yamada agar diet seperti ini karena Odagiri sudah lama tak bisa merasakan jatuh cinta. Namun Yamada menyangkalnya karena Yamada tak ingin membuat Odagiri jatuh cinta karena sihir. Hingga akhirnya mereka berdua pun keluar dari ruangan terlarang, di mana Odagiri sudah disambut oleh pasukannya. 輪っかのフォーメーションも全部嘘じゃん。魔女の能力で好かれて嬉しいわけ。だってそれ嘘じゃん。嘘でも何にもないよりはね。行くわよ。はぁってことは山田ってば魔女発見器じゃない。 Scene berpindah di ruangan klub. Di sini mereka sudah mengerti jika Yamada bisa menyalin sihir dan Miyabi menyarankan agar Yamada mencium semua wanita di sekolah ini. Dengan begitu mereka bisa menemukan 5 penyihir yang lain.
Namun mereka menolak saran Miyabi. Akan tetapi Miyamura juga penasaran dengan penyihir yang lain. Yamada yang mendengar hal itu, dia menolak untuk mencari penyihir yang lain. Karena Yamada khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk, seperti yang dialami oleh Odagiri. Di satu sisi, Shiraishi berkata, jika dirinya senang menjadi penyihir, karena dia tak lagi bosan di sekolah. Dan semua itu tak akan terjadi jika tanpa bantuan Yamada. Oleh karena itu, kita harus mencari penyihir yang lain. Seperti Shiraishi yang tertolong oleh Yamada. Mendengar perkataan Shiraishi, Yamada pun setuju untuk mencari penyihir yang lain. Lalu, tiba-tiba kamera bergerak sendiri. Hingga akhirnya, kamera berhenti tepat di depan wanita pelukis. Dan kita akan lanjut ke part 2. Terima kasih ya dulur karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cak Dul ya dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri, see you next